Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham perbankan lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ada kenaikan ya, 1,8%, close di 6.665 dengan net buy dari investor asing sebesar 188 miliar di market reguler. Tentu saja kita melihat bahwa hari ini inflow terjadi di beberapa saham perbankan besar guys ya. Dan ada kabar yang cukup menggembirakan nih, yaitu adalah data inflasi di Amerika Serikat yang sudah rilis ternyata menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan, di mana tingkat inflasi inti year on year di Amerika Serikat itu turun dari 3,3% menjadi 3,1%, dan tingkat inflasi tahunan juga turun ya dari 3% menjadi 2,8%. Tentu saja ini membuka peluang The Fed ya untuk bisa memangkas suku bunganya lagi, dan ini juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Amerika Serikat, yakni Presiden Donald Trump. Dan tentu saja ketika The Fed pangkas suku bunga, maka inflow yang akan terjadi ya guys itu akan lebih besar lagi, karena kita pun melihat ya bukan hanya IHSG saja yang kemarin mengalami koreksi, namun seperti Nasdaq, S&P 500, saham-saham di Amerika Serikat dan juga bursa saham di Asia lainnya itu juga sudah terkoreksi. Bukan hanya itu, bahkan Bitcoin dan juga kripto itu juga tengah terkoreksi ya. Jadi kalau misalkan memang ya The Fed bisa pangkas suku bunganya lagi, maka ini akan menjadi sentimen yang sangat-sangat positif, terutama juga untuk emerging market seperti saham Indonesia atau IHSG. Nah, kita akan awali analisa kita dengan membahas saham BBCA, di mana BBCA hari ini ada kenaikan ya 2,2%, close di Rp9.125 per saham, dan BBCA ini sudah mengumumkan ya untuk besaran dividen final di 2025. Informasi lebih update-nya kita bisa dapatkan di Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di sini kita melihat ya bahwa informasi yang akan selalu diupdate dan juga fitur-fitur yang akan selalu diimprove oleh Stockbit ini akan sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan ya sebelum kita berinvestasi, sebelum kita membeli saham. Nah, kita lihat dulu nih beberapa review yang ada di Stockbit ya, atau yang disuguhkan ya oleh para analis di Stockbit Sekuritas seperti itu. Jadi untuk saham BBCA ya, dividen finalnya sebesar Rp250 per saham dengan yield 2,8%. Pemegang saham Bank Sentral Asia atau BBCA pada hari ini Rabu 12 Maret 2025 menyetujui pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar Rp37 triliun, setara dengan 67,4% dividen payout ratio. Ada sedikit penurunan ya jika dibandingkan dengan dividen final di tutup buku 2023 lalu, yang mana DPR-nya sebesar 68,4%. Namun menurut saya pribadi memang akan ada perbedaan ya dengan DPR yang akan dibagikan oleh perbankan besar BUMN, karena dana dividen yang akan dibagikan oleh perbankan BUMN itu nantinya akan dikelola oleh Danantara, sehingga ada potensi dividen dari BBRI, dari BBNI dan juga Bank Mandiri itu bisa saja lebih besar ya dibandingkan dengan dividen final BBCA. Jumlah tersebut mengindikasikan dividen final sebesar Rp250 per saham dengan yield 2,8% berdasarkan harga penutupan saham BBCA pada hari Selasa kemarin guys ya, di level Rp8.925 per saham. Sebelumnya BBCA telah membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp50 per saham ya pada Desember 2024 kemarin ya. Nah, di sini kita akan coba update ya untuk money flow dari saham-saham big banks, tentu saja dengan fitur chart dan bandar detektor dari Stockbit Sekuritas. Nah, tapi saya mohon maaf dulu guys ya untuk teman-teman yang mungkin melihat kenapa sih tampilannya beda gitu ya dengan biasanya, karena sedang terjadi pemadaman ya guys ya setelah hujan besar ya. Tadi hujannya cukup besar juga, dan kemungkinan besar mungkin kalau di kota-kota itu akan terjadi banjir lagi ya. Semoga teman-teman tidak terkena banjir, dan yang terkena banjir pun semoga cepat surut ya. Saya doakan yang terbaik lah untuk teman-teman, karena kita pun memang berempati ya dengan kejadian belakangan ini, yang mana memang banjir ini merendam banyak sekali kota di Indonesia ya, seperti Jabodetabek gitu, itu rata-rata terendam banjir, dan bahkan di Sukabumi dan Cianjur juga ya kita lihat banyak lah ya banjir terjadi di kota-kota seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham BBCA di sini kalau misalnya kita perhatikan ya, area low di sekitar 8.700-an ya. Ini sebenarnya
menjadi area higher low dan sangat bagus ya untuk pola bullish reversal saham BBCA. Jadi teman-teman yang sudah entry ya di sekitar 8.700 sampai 8.900, teman-teman tinggal lanjut hold nih karena sentimennya sudah mulai ke arah yang lebih positif, di mana ada potensi The Fed bisa pangkas suku bunganya lagi. Tentu saja hal itu akan membuat likuiditas semakin besar ya yang ada di market. Nah, dari Bandar Detektor Stockbit kita melihat hari ini ada akumulasi ya, terutama untuk rata-rata atau average-nya itu ada big accumulation. Ini akumulasinya terutama dari BB, YU dan juga AK ya. Meskipun beberapa investor asing lainnya masih ada distribusi seperti TP, BK dan juga YP, namun net buy hari ini untuk saham BBCA ini cukup besar ya, 55,4 miliar. Ini lumayan ya guys ya, dan kita juga melihat meskipun rupiah kita masih melemah, tapi sudah mulai ada secerca harapan ya untuk saham Big Banks bisa kembali rebound. Dan kita pun berharap ya saham Big Banks ini bisa rebound lagi ya, terutama Big Banks yang teman-teman juga sedang pegang gitu ya. Oke guys, untuk teman-teman yang mungkin ya belum entry lagi di saham Big Bank, saya rasa ini menjadi peluang yang cukup menarik ya untuk kita bisa beli lagi, entry lagi di saham-saham perbankan besar. Kenapa? Karena yang pertama adanya potensi pemangkasan suku bunga dari The Fed. Yang kedua, kita melihat sebentar lagi ini akan ada RUPS tahunan ya yang akan membahas terkait dividennya seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya, untuk saham perbankan BUMN, contohnya BBRI di sini, ada potensi DPR akan ditingkatkan. Ya, ada potensi dividen payout ratio-nya akan lebih tinggi lagi karena penerimaan dividen yang biasanya nanti diterima oleh negara Indonesia itu akan dikelola oleh Danantara ya. Jadi kalau misalkan dari pengendali ataupun dari direktur BRI itu menginginkan ya dividen yang lebih besar, maka ada potensi nanti DPR-nya lebih tinggi sehingga dividen yield dari BBRI pun bisa naik lagi. Dan ada potensi juga nanti dividennya lebih besar ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun hari ini tanggal 12 Maret ya di BBRI ini akumulasinya cukup netral, tapi asing di sini net buy gitu ya. Jadi hari ini BBRI menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing ya dengan net buy 107,2 miliar dari investor asing. Kita lihat ada KZ, BK, ZP, AK dan juga LG yang akumulasi, dan terbesar di sini ada KZ ya. Lalu ada BK dan juga BK atau JP Morgan maksud saya. So, untuk BBRI kita melihat ini adalah tanda-tanda bullish reversal. Jadi teman-teman yang masih belum entry ya, saya rasa di 3.900 itu masih oke ya. Kalau misal teman-teman dapat di bawah ya 3.900, berarti teman-teman dapat harga yang lebih murah nih dalam investasi di saham BBRI. Dan tentunya kita berharap ya selain dividen yang lebih besar yang bisa saja dibagikan oleh BBRI, kita pun berharap akan ada kenaikan lagi ya, atau technical rebound lah dari BBRI ini, setidaknya sampai di resisten sebelumnya itu di 5.000-an. Ya, target pertama kita mungkin di 5.000 sampai di 5.500 ya untuk bullish reversalnya BBRI di tahun 2025 ini. Tapi kalau misalkan nanti sell in May ternyata ada koreksi lagi ya, tentu saja kita bisa take profit lebih dulu dan kita bisa masuk lagi di sell in May seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya ke saham Bank Mandiri. Nanti kita akan bahas guys ya, sebenarnya ada beberapa update news yang harus teman-teman tahu juga gitu ya. Tapi kita bahas yang sentimen positifnya terlebih dahulu. Untuk Bank Mandiri, hari ini juga terpantau ya, ada kenaikan 2,9%, close di Rp4.880 per sahamnya. Kita lihat hari ini ada akumulasi juga ya, terutama dari ZP dan juga TP. Meskipun net buy hari ini tidak terlalu besar ya, hanya 19,8 miliar saja dari investor asing. Dan ada beberapa investor asing lainnya yang juga masih distribusi, seperti AG, KZ, CCA, KLG, dan juga BK. Tapi kita melihat ini mulai menarik ya, karena akumulasi asingnya mulai terlihat, meskipun ya lagi-lagi net buy-nya ini belum terlalu besar ya. Tapi dari price action kita lihat ya, mulai ada tanda-tanda kenaikan. Kemarin ya untuk Bank Mandiri naik 0,6%, hari ini juga lanjut naik ya. Hari ini naik 2,9% ya. Jadi kalau misalkan besok naik ya, teman-teman bisa coba incar di sekitar 4.900-an untuk saham Bank Mandiri seperti itu. Sebenarnya jika tingkat inflasi Amerika Serikat itu ternyata naik ya, maka tidak bisa kita sebut itu sebagai sentimen positif ya, bahkan mungkin saya bilangnya sebagai sentimen negatif ya. Jadi dengan kenaikan saham BUMN hari ini dan kita lihat ternyata tingkat inflasi Amerika Serikat itu juga mengalami penurunan ya, maka bisa kita bilang ini sebagai
titik cerah ya guys ya, atau secerca harapan lah untuk kenaikan atau reboundnya saham-saham big banks ya yang ada di IHSG. Karena kita melihat memang ini sudah koreksi cukup dalam ya, dan juga sudah lama sideways. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mulai bosan ya. Kira-kira kapan nih akan dinaikkan kembali atau akan rebound lagi. Nah, jadi untuk saham BBNI, kita lihat hari ini juga ada kenaikan ya, 1,8%, close di Rp4.530 per sahamnya. Teman-teman untuk yang mau buy low BBNI bisa incar di 4.100-an, tapi kalau misalkan memang teman-teman sudah ambil ya, di 4.100, 4.200, tinggal teman-teman hold saja. Tapi untuk teman-teman yang belum pegang ya, di 4.500, 4.600 juga tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada koreksi, teman-teman harus mempersiapkan cash lagi ya, untuk ambil di harga yang lebih murah lagi, seperti itu. Jadi untuk BBNI hari ini kita lihat ada normal distribution ya guys ya. Normal distributionnya ini dari ZPAG dan juga RX ya. Untuk BBNI hari ini ada net sell 61,7 miliar dan menjadi saham yang hari ini paling banyak dijual asing ya. It's okay sebenarnya, kita melihat memang dari kemarin pun beberapa saham big banks ini cukup bergerak mix ya. Ada yang diakumulasi, ada juga yang didistribusi, ada yang mengalami sedikit kenaikan, dan ada juga yang mengalami sedikit koreksi. Bergerak mix seperti ini ya memang sangat wajar ya. Namun kembali lagi kita berharap dengan adanya potensi pemangkasan suku bunga The Fed menjadi titik awal ya dari kebangkitan saham-saham perbankan besar. Bukan hanya saham big banks, namun kita pun berharap semua saham di IHSG itu bisa rebound. Ya saya yakin di porto teman-teman bukan hanya big bank saja gitu ya. Oke guys, selanjutnya adalah BRIS. Nah di sini kita memang objektif ya. Kalau misalkan ada sentimen positif, kita bilang positif. Kalau misalkan ada sentimen negatif, kita bilang negatif. Itulah letak dari objektivitas yang memang selalu kita lihat ya dalam menganalisa saham. Untuk BRIS hari ini ada kenaikan 1,2%, close di Rp2.450 per saham. Dan memang ini sudah mulai sideways kembali ya, dan sudah oversold. Saya rasa di BRIS juga ada peluang untuk bisa rebound lagi, meskipun ya secara dividend yield potensi dividennya mungkin tidak akan sebesar big banks BUMN ya, mungkin di kisaran 2-3% ya, mirip-mirip dengan BBCA. Tapi kita pun berharap BRIS akan bisa membagikan dividen jumbo. Namun hari ini ternyata dari money flow-nya ada big distribution nih guys ya. Kita lihat dari KZ, PD dan juga BK, sehingga di BRIS menjadi adanya net sell ya sebesar 13,1 miliar dari investor asing. Ini juga cukup menarik ya, semoga besok bisa rebound meskipun hari ini ada net sell asing 13 miliaran. Kita pun melihat bahwa BRIS ini menjadi saham yang bisa dipantau ya untuk beberapa hari ke depan. Kita lanjut ke saham BBTN guys. Nah untuk BBTN kita coba cek ya. BBTN masih cukup sideways. Ada kenaikan tipis 0,5%, close di Rp850 per saham, dan kita lihat juga ada normal distribution, terutama dari LG, PD dan juga XA ya. Namun di sini ada net buy asing sebesar 133 juta. Dan akumulasi asing ini belum terlalu besar ya untuk saham BBTN, dan kalau misal teman-teman perhatikan, ini masih sangat downtrend. Jadi untuk bottom fishing saya rasa di BBTN ini cukup menarik ya. Juga terutama di saham-saham lain yang sudah turun cukup dalam, kalau misalkan memang sudah ada sentimen positif seperti ini, di mana ada potensi likuiditas yang lebih banyak lagi ya, maka kita melihat ini sebagai peluang ya untuk reboundnya saham-saham yang ada di IHSG ya. Lagi-lagi kita di sini selalu objektif ya ke teman-teman. Kalau misalkan ada potensi penurunan ya kita bilang pasti akan ada sedikit koreksi terlebih dahulu. Tapi kalau misal memang sahamnya bagus ya dan sentimennya juga oke, ke arah yang lebih baik, maka kita pun tidak segan-segan guys ya untuk bilang bahwa ada potensi rebound ya untuk saham big banks ini. Dan kalau misal kita perhatikan ya, ada pemberitaan dari JP Morgan, di mana JP Morgan ini memprediksi ya guys ya, atau meningkatkan peluang untuk terjadinya resesi di Amerika Serikat dari 30% menjadi 40%. Tapi dengan tingkat inflasi yang turun, kita malah melihat bahwa ini malah akan ke arah perbaikan ya guys ya. Mungkin untuk beberapa bulan mendatang nanti kita akan lihat lagi perkembangannya seperti apa. Namun kita berharap ini menjadi titik awal dari reboundnya ya saham-saham yang ada di IHSG, sehingga teman-teman nanti bisa coba untuk take profit sebagian ya untuk saham-saham yang sudah cuan seperti itu.
Oke guys, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.